Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tengku Nyan, yaitu adalah channel yang akan memberikan wawasan luas kepada seluruh penonton-penonton setia channel Tengku Nyan. Tengku Umar adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Tengku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan oleh Tengku Umar, langsung balik ke arah dan menyerang Belanda. Biodata dan biografi lengkap Tengku Umar. Nama lengkap Tengku Umar, lahir tahun 1854, yang bertepatan di Kabupaten Melabuh, Aceh Barat. Meninggal pada tanggal 11 Februari tahun 1899, Melabuh, Aceh Barat. Setahun kemudian, pada umurnya 20 tahun, Tengku Umar melepas masa lajangnya dengan menikah dengan Nyak Sofiah, yang merupakan istri pertamanya, anak Ulay Balang Gelumpang. Kemudian Tengku Umar menikah lagi dengan Mahligai putri Panglima Sagi Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang yang lahir di tempat pengungsian. Pada tahun 1880, Tengku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyadin, anak dari Tengku Nanta Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyadin sudah menjanda selama 2 tahun karena suami yang pertama ini bernama Tengku Ibrahim Lamga meninggal atau gugur dalam perperangan melawan Belanda di Gletarum pada Juni pada tahun 1878. Ayahnya Cut Nyadin adalah Tengku Nanta Setia, sedangkan ayahnya Tengku Umar adalah Tengku Ahmad Mahmud. Mereka bersaudara dan masih satu garis keturunan atau satu kakek. Jadi, Tengku Umar menikah putri pamannya yang merupakan istrinya yang ketiga, yaitu adalah Cut Nyadin, sedangkan Tengku Umar adalah suami yang kedua dari Cut Nyadin. Beberapa sumber menyebutkan yang bahawa Tengku Umar sudah memanggul senjata dan bertempur melawan Belanda sejak usia 19 tahun. Sungguh usia yang sangat muda, bukan? Ketika dimulainya agresi Belanda pertama pada tahun 1873, Tengku Umar seorang yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembiranya, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengorbankan perang sabil. Jabatan yang pernah disandang Tengku Umar antara lain adalah sebagai berikut. Pada tahun 1887, Tengku Umar pernah menjabat Gecik Gampong Darat, sekarang Kecamatan Johan Pahlawan yang kita kenal. Sekaligus menjadi Panglima Pertahanan Rakyat saat Belanda menyerang Melabuh pada tahun 1878 bersama dengan Tengku Jid Abdul Rahman, putra mahkota Tengku Jid Ali, Ulay Balang Melabuh. Pada tahun 1889, ia diangkat oleh Sultan Aceh sebagai Laksamana untuk Aceh bagian barat. Ia aktif membantu keuangan Sultan. Tengku Jid ditiro dan Panglima Polim lewat uang sabil yang dikirim secara teratur. Tengku Umar sempat berdamai dengan Belanda pada tahun 83, akan tetapi 1 tahun kemudian perang kembali tersalut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1893, Tengku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyadin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tengku Umar mendapati kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Sungguh sangat bijak akal Tengku Umar. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tengku Umar semata-mata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya.
atau biasa kita sebut kerjasama. Tak lama kemudian, Tengku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya yang berasal dari Belanda. Tepat pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, dan 500 kilo amunisi dan uang $18.000. Jika tidak tahu dengan $18.000, kalikan sendiri. Tengku Umar yang dibantu Tengku Panglima Polem Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Ada 25 orang yang tewas seketika perang itu dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Belanda Dijkherhof sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Panglima Van Hertz bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuk itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan pertempuran, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Itulah kisah singkat agresi perperangan dan kejiwaan yang tangguh dari Tengku Umar untuk memperjuangkan Aceh di masa penjajahan Belanda. Jika banyak yang bertanya kenapa Tengku Umar disebut sebagai pahlawan Aceh, simak kisah-kisah lainnya di kemudian hari yang sangat mengagumkan dan sangat mengherankan kita semua. Sekian dari channel Tengku Nyan. Terima kasih.